Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yang di mana mata kuliahnya itu algoritma pemrograman lanjut. Baik, di sini kami mengambil studi kasus, yaitu sistem pencarian dan navigasi wisata sejarah dan budaya Kota Palu. Nah, di sini ada anggota kelompok yang di mana beranggotakan 4 orang, yang di mana Wayan Andika, Surya Saputra, saya sendiri Nurfadila, dan Intan Anggraini. Oke, di sini ada rumusan masalah yang dimana yang pertama itu bagaimana menyediakan informasi wisata, sejarah, dan budaya Kota Palu secara terpusat. Yang kedua, bagaimana membantu wisatawan menemukan lokasi wisata dengan mudah. Dan yang ketiga, bagaimana memberikan navigasi menuju destinasi wisata yang dipilih. Baik, di sini ada sistem yang kami gunakan, yaitu di mana Tree, Graph, Linear Search, dan DFS, yaitu DFS Search. Baik, ini adalah tampilan menu utama dari hasil laporan kami. Oke. Saya akan menjelaskan representasi tree. Yang pertama itu dalam kelola tree kategori ada 4, yaitu pertama tampilkan seluruh kategori, tambahkan kategori baru, lihat relasi parancil. Yang menu pertama itu melihat daftar seluruh kategori, daftar kategori wisata. Misalnya Kota Palu, wisata sejarah dan wisata budaya. Ya, dan kedua itu menambahkan kategori baru, yaitu memasukkan kategori induk, yaitu wisata sejarah, dan nama kategori barunya itu gedung, misalnya gedung juang. Nah, di sini ada infonya, kategori berhasil ditambahkan. Nah, dan menu ketiga, yaitu masukkan melihat relasi parancil, yaitu kita masukkan entitasnya, yaitu wisata sejarah. Nah, kita lihat sudah situ wisata Kota Palu, yaitu wisata sejarah, yaitu ada anaknya, yaitu Museum Sulawesi Tengah, Makam Dato Karama. Oke, next. Kemudian di sini ada graf, yaitu peta jalur navigasi wisata Kota Palu, yang dimana dari Suluk Raja ke Gong Perdamaian Palu itu jaraknya 2 km, sedangkan dari Gong Perdamaian ke Monumen Nosara Batu itu jaraknya 4 km. Kemudian dari Suluk Raja ke Museum Sulawesi Tengah jaraknya 3 meter, dan Museum Sulawesi Tengah ke Monumen Nosara itu jaraknya 7 km. Kemudian dari Monumen Nosara ke Makam Dato Kerama itu jaraknya 5 km. Kemudian pada bagian linear search, program mencari tempat wisata yaitu Gedung Juang dengan memeriksa setiap data secara berurutan mulai dari indeks pertama sampai menemukan data yang dicari. Nah, setelah memeriksa Museum Sulawesi Tengah, ada Sauraja, Gong Perdamaian Palu, kemudian ada Monumen Nosarara, Nosabatu dan Makam Dato Karama. Program akhirnya menemukan Gedung Juang pada indeks kelima. Nah, metode ini sederhana dan tidak memerlukan data yang terurut, tetapi kurang efisien jika jumlah datanya sangat banyak. Di sini saya akan menjelaskan representasi di DFS-nya. Nah, berdasarkan gambar yang dimana kita menggunakan DFS digunakan untuk menelusuri jaringan lokasi wisata dengan titik awal Museum Sulawesi Tengah. Nah, terus sistem menampilkan stack pada setiap langkah sebagai media penyimpanan not yang akan dikunjungi selanjutnya. Nah, pada proses penelusuran dimulai dengan mengunjungi Museum Sulawesi Tengah. Kemudian sistem menelusuri cabang yang terhubung dan memasukkan not tetangga ke dalam stack. Nah, selanjutnya itu algoritma akan mengunjungi Soraja, kemudian ke Perdamaian Palu, terus Monumen Nosasara Nosabatu, dan terakhir Makam Dato Krama. Pada setiap langkah, sistem menampilkan not yang sedang dikunjungi serta cabang yang akan ditelusurinya. Nah, terus hasilnya itu akan menunjukkan bahwa DFS menelusuri satu jalur terlebih dahulu hingga mencapai not terdalam sebelum berpindah ke cabang lainnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik DFS-nya. Terus, yang dimana sistem menampilkan visualisasi pada peta wisata Kota Palu, di mana jalur yang diberi warna ungu itu menunjukkan urutan lokasi yang dikunjungi oleh algoritma DFS, yaitu Museum Sulawesi Tengah, Sauraja, Gong Perdamaian Palu, Monumen Nosasara Nasabututu, terus Makam Dato Karama. Nah, visual ini memperlihatkan bahwa DFS menelusuri satu jalur secara mendalam hingga mencapai lokasi terakhir sebelum berpindah ke cabang lainnya. Itulah hasil presentasi kami tentang proyek Alpro ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.